Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga ada hadirin di sebelah sana gitu ya. Sebelumnya saya mau tanya, ini tampilannya enggak ada? Ya. Hari ini karena bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus juga dengan Milad Marwah Muslimah Center ya, Milad Marwah yang ke-1 tahun, berarti masih balita baru banget ya. Adapun Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diperingati, bukan dirayakan ya kalau Maulid. Maulid diperingati itu sejak zamannya Salahuddin Al-Ayyubi dulu ketika perang salib. Ya, Panglima Perang Salahuddin Al-Ayyubi melihat semangat pasukan sedang turun. Maka karena qadarullah bertepatan dengan Rabiul Awal pada saat itu, nah lantas Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan gimana caranya membangkitkan semangat Panglima Perang. Dibuatlah ya satu tausiah singkat, dikumpulkan semua pasukan. Lantas Panglima Perang pada saat itu Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir ya belasan abad yang lalu itu untuk apa? Untuk menunjukkan manusia ya ke arah kebenaran. Maka manusia yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harusnya semangat. Harusnya tidak melempem, apalagi melawan musuh waktu itu perang salib. Akhirnya mereka semua terpicu semangatnya berperang melawan kaum salibis pada saat itu. Alhamdulillah futuh. Apa yang futuh? Al-Quds ya. Jadi Masjidil Aqsa. Jadi berkali-kali itu Palestina dijajah lagi, menang lagi dikuasai, dijajah lagi, menang lagi dikuasai. Zaman Umar bin Khattab begitu juga ya, sebelumnya Salahuddin Al-Ayyubi, Umar bin Khattab sudah berhasil meraih, akhirnya dijajah lagi, begitu terus menerus. Dan sekarang semoga sebentar lagi kemerdekaan Palestina sudah dekat ya, itu harapan kita. Oleh karena itu tetap kita berjuang dengan apa yang kita bisa. Di antaranya adalah memasarkan produk ya, produk-produk apa? Produk anti boikot. Jadi kita tidak beli produk boikot, tapi produk anti boikot yang tidak ada afiliasinya ke Zionis Israel ya. Kemarin kita ada bedah buku Tufanul Aqsa, Ustazah Nurjanah di sini. Kemarin juga jadi buku yang beliau jual cuman ini saja ya. Bukunya memang nggak tebal. Satu buku, akan tetapi bukunya semuanya totalitas untuk Palestina. 55.000 ya. Itu harga bukunya, cetaknya, sama infaknya sedikit. Kalau mau lebih silahkan. Ada kiris langsung larinya ke Adara. Kalau ada yang tahu Adara Relief International, Adara Relief Foundation. Ya itu jadi memang stressingnya untuk membantu perempuan dan anak-anak yang jadi korban perang di Palestina ya. Nah ini bukunya tulisan Ustazah Nurjanah Hulwani. Ya singkat saya akan mencoba meringkas karena yang lebih penting adalah apa yang Teteh sampaikan nanti. Saya mencoba meringkas tentang adab-adab Islam dalam menyambut kelahiran, karena memang kalau kita bicara tadi sebelumnya adalah pembekalan pranikah ataupun pembekalan orang-orang yang mau menikah atau menikah lagi. Karena kan boleh jadi ada janda ya, ada duda ya. Tentunya mau menikah lagi. Dan namanya menikah itu harus nomor 1 niatnya ibadah. Dan di antara bentuk-bentuk ibadah itu ada yang akhirnya melahirkan keturunan. Itu juga mengurus anak ibadah ya. Makanya Islam sudah mengatur semua step kehidupan kita, semua episodenya adalah episode ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk tujuan menyembahku, ibadah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Punya anak, enggak punya anak, tetap ibadah nilainya. Kalau dititipin anak, PR-nya lebih besar, pahalanya lebih besar, ibadahnya lebih berat. Karena ada amanah ya. Adab-adab Islam dalam menyambut kelahiran,
Kita bisa lihat dalam surat Asy-Syura ayat 49, ayat 50, lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatsan wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatsa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Milik Allah lah langit dan bumi dengan segala isinya. Kalau Allah berkehendak, Allah titipkan anak, ya, anak kepada siapa? Anak perempuan sama keluarga tertentu, anak laki-laki sama keluarga tertentu, au yuzawwijuhum, atau dicampur, satu keluarga punya anak laki dan anak perempuan. Nah, tapi ingat teman-teman, wa yaj'alu may yasha'u aqima. Allah juga berkehendak ada beberapa orang yang Allah takdirkan aqim. Apa itu aqim? Tidak memiliki anak. Jadi masalahnya enggak ada takdirnya, kemarinnya sempat kita bahas tuh beberapa pertemuan lalu. Ada yang ketika menikah A dengan B, nggak punya anak, suami istri nih, anggaplah suaminya A, istrinya B. Ketika qadarullah bercerai, si A nikah sama C, B nikah sama D, punya anak masing-masing. Jadi bukan juga, oh sama dia mah nggak punya anak, itu apa ya katanya. Bukan masalah itu, memang takdirnya punya anak sama yang lain, ya. Dan juga kalau kita bicara akim berarti ada akim mandul, ada mandul faktor usia, ada mandul juga yang memang kondisi medis. Intinya mandul itu bukan kesalahan siapa-siapa. Memang ketika Allah mengatakan wa yaj'alu may yasha'u aqima, Allah takdirkan siapa yang Allah kehendaki, Allah takdirkan mandul, bukan masalah kesalahan, ya. Ini tidak ada kesalahan apapun juga. Ya, sehingga penting buat kita kemana ini? Enggak ada ininya ya. Enggak, ini berarti enggak aktif. Oke. Next. Ya, jadi kalau kita pahami bahwasanya bicara ingin punya anak itu bukan hanya masalah keinginan sepasang suami istri. Boleh jadi kita ingin, Allah tidak takdirkan. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Apapun kehendak kalian gak akan pernah terjadi kecuali kehendak itu juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi. Ya, jadi memang bukan masalah nggak pinter cara buatnya, bukan ya. Ini gimana sih nih pasangan suami istri nggak punya anak, ya ini kayaknya nggak bisa. Bukan, ini bukan cetakan, ya ini takdir dan ketetapan. Hanya saja takdir dan ketetapan itu tetap harus akhdul asbab, mengambil sebab. Artinya ada ikhtiar, silakan, dari ikhtiarlah kita berpahala. Masalah hasil bukan urusan kita, ya. Nah, next adab sunnah kelahiran. Begitu Allah takdirkan ada janin di dalam rahim kita, maka adab sunnahnya dianjurkan berdoa. Sebelum punya anak, sebelum dititipin berdoa. Sudah dititipin makin kencang doanya. Makruh mengumpat murka karena kelahiran anak perempuan. Tiba-tiba di USG, ultrasound, anaknya perempuan, kesel, nggak boleh. Jadi itu tradisi jahiliyah ketika langsung kesel ngedenger anaknya perempuan. Makanya kenapa Rasulullah SAW selalu memberikan janji-janji indah yang dititipi anak perempuan 4 orang, bisa mendidiknya, ngasih namanya nama yang baik, ya kemudian dinikahkan dengan orang baik-baik, 4-4-nya jadi hijab penghalang kita agar tidak masuk api neraka. Jadi 4 anak perempuan, sampai sahabat nawar, kalau cuma 3 gimana? Anak saya 3 aja. 3 juga kata Rasul. Kalau 2 gimana? 2 juga. Kalau 1 Rasul diam lama. Ya udah deh 1 juga. 1 juga bisa jadi hijab dari api neraka asalkan dikasih nama yang benar, ya. Ini ngasih nama kadang-kadang kan suka pakai primbon, jangan. Kasih nama tuh harus jelas, tanya, kalau nggak bisa bahasa Arab tanya, ya tanya dulu. Sama siapa? Nanya sama orang yang ngerti bahasa Arab, sama orang yang soleh. Kadang-kadang kita cuma sekedar apa aja deh yang ada di Quran gitu ya. Akhirnya dikasih apa? Nama Ummu Jamil, nah, itu istrinya Abu Lahab, jangan ya. Ummu Jamil istrinya Abu Lahab, jangan ya. Jadi hati-hati gitu ya. Ngasih nama tanya, baca sirah, baca sejarah ya. Istihbab, sangat dianjurkan memberikan kabar gembira tentang kelahiran anak. Dan juga mengazankan, mengiqamatkan ya bayi di kedua telinganya. Sangat dianjurkan memberi nama dan mentahnik bayi yang baru lahir, kasih nama. Kalau enggak punya nama juga gimana? Maksimal 7 hari. Hari ke-7 kasih nama sekaligus diakikah. Kalau bayi laki-laki dihitan hari ke-7 sekaligus. Rambutnya juga mau laki mau perempuan cukur abis. Timbang dengan timbangan emas atau perak. Timbangannya takaran emas atau perak sedekahkan.
Nah, adab-adab ini nanti berkaitan kalau kita dari kecil, dari anaknya belum ada sampai dititipkan di rahim, sampai kemudian lahir, kita sudah menggunakan step by stepnya sesuai dengan anjuran syariat, insya Allah. Yang kita harapkan nanti begitu anaknya lahir jadi soleh dan solehah. Karena kita ngikutin aturan Allah ya, bukan aturan tradisi semata. Tradisi banyak yang ngaco ya, begitu ada bayi lahir dikasih peniti kabayan yang ada banglenya. Ya, kemudian bukan cuma peniti kabayan sama bangle, ada pisau lipat, apa gunting lipat tuh, gunting lipat juga ditaruhin gitu ya. Buat apa? Biar terhindar dari genderuwo atau kantong wewe. Nggak ada hubungannya. Ya, itu semua musyrik. Ini kan penting untuk diedukasi ya, disampaikan kepada orang-orang tua kita, mertua kita ya, yang kadang-kadang masih kental, ada tradisi nenek moyang kita ya. Emang nenek moyang kita orang apa? Orang pelaut. Nenek moyang kita orang Hindu Buddha, itu yang susah ya. Jadi tradisinya teh kental, tradisi Hindu Buddha itu tidak boleh diinfiltrasi ke dalam syariat Islam. Istihbab disunahkan, sangat dianjurkan akikah. Akikah. Nah, akikah ini teorinya kalau bayi laki-laki 2, bayi perempuan 1. Prakteknya mudah. Rasulullah SAW itu mengakikahi Hasan Hussein cucunya. Padahal anak laki-laki ya, enggak 2 kambing 2 kambing, 1 kambing 1 kambing. Dalam Islam tuh kalau udah sampai praktek gampang, semampunya. Walaupun teorinya berat, begitu praktek semampunya, itu Islam ya. Kemudian nah ini kan kalau dalam Islam teh bayi laki-laki harusnya 7 hari di hitan. Nggak ngerti kenapa prakteknya di Indonesia jadi bukan 7 hari, tapi 7 tahun ya. Umur 7 tahun baru di hitan, ada yang kelewatan kelas 7 baru di hitan. Itu berapa tahun SMP? Ya, jadinya ini yang ngeri. Bukan kan kelas 6 SD. Kelas 7, kelas 1 SMP baru dihitan. Ya Allah, kasihan ya. Dan boleh menindik telinga bayi perempuan. Ini menurut mazhab Hambali. Artinya kalau kita mau mengerjakan sesuatu harus cari landasannya. Ulama membolehkan enggak? Ternyata semua ulama melarang, nggak usah lagi dikerjakan. Tapi ada nih dari sekian banyak ulama yang mengerjakan, boleh bayi perempuan ditindik, sok kerjakan gitu ya. Haram mengadakan ritual yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dalam menyambut kelahiran seorang anak yang bertentangan dengan syariat. Kalau nggak ada ritualnya jangan ya. Kan kadang-kadang ada anak ketika lagi belajar jalan 8 bulan, 9 bulan ya. Disuruh ngapain? Nginjak-nginjak tanah ya istilahnya. Sampai nginjak-nginjak beras, dimasukin ke dalam kurungan ayam. Ya ini nggak usah dipakai tradisi-tradisi dari nenek moyang yang Hindu Buddha. Ya, sedekahkan rambut bayi, jadi keberadaan si bayi sudah mendatangkan manfaat. Masyarakat merasakan manfaatnya, mendapatkan sedekahnya. Mereka berdoa, mereka berterima kasih, anaknya jadi anak soleh dan soleha insya Allah. Belajar fikih toharoh, pipis bayi najis enggak? Nah, bayi yang belum makan minum ampasi, makanan penambah ya, makanan tambahan tuh sesudah ASI. Ya, kalau bayi belum ada makanan tambahan maka pipisnya najisnya najis ringan. Apalagi bayi laki-laki, enggak usah diguyur, enggak usah disabunin, cipratin aja. Kok ada masalah laki sama perempuan? Apakah bicara ini diskriminasi gender? Bukan. Kalau bayi perempuan pipisnya biasanya lebih merah. Kenapa? Karena perempuan punya alat reproduksi. Lewat rahim, lewat mana, biasanya lebih merah, lebih pesing. Tapi kalau bayi laki-laki karena dia tidak punya rahim, ya pipisnya keluar bening. Makanya kenapa cuma diciprat. Kalau bayi perempuan dicuci dikit. Ya bajunya bisa dipakai lagi. Jadi enggak riweuh ibarat kata. Kan ada yang kena pipis, saya udah deh enggak mau sholat, lebih parah. Ya padahal lebih ringan ketika bayinya belum makan minum tambahan selain ASI, cukup diciprat aja ya, bajunya bisa dipakai sholat. Kan kadang alasannya gitu ya, belum punya anak, nanti kalau punya anak semangat deh ibadah. Begitu punya anak lebih ribet. Anak nangis gak sholat, tiap azan anak rewel, akhirnya saya gak bisa sholat, anaknya rewel. Itu alasan aja ya, sebenarnya bisa. Ya insya Allah kalau kita biasakan mendengarkan azan, menyahuti azan bersama anak gak akan rewel ketika azan. Kalau anak rewel ketika azan, bacain itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, harus diruqyah ya. Kenapa ketika azan dia nangis ya, bacakan ayat kursi, harusnya kan gak begitu. Dan boleh menggendong bayi saat melaksanakan sholat. Nah Rasul sudah mencontohkan, yang digendong teh Hasan Husain udah gede, ditaruh di sini.
ya sama Rasul. Ini kakeknya ya, kakeknya naruh Hasan Husain di pundak. Kita tahu kalau ditaruh di pundak kalau lagi begini enak, coba kalau ruku jatuh kan, makanya sebelum ruku diturunin dulu sama Rasul. Habis itu Rasul itidal, Rasul sujud. Ketika Rasul sujud kadang Hasan Husain naikin punggung Rasul itu, dijadiin kuda-kudaan. Kira-kira Rasulnya marah enggak? Enggak, malah sujudnya lama banget sampai Umar bin Khattab penasaran, itu ini ngintip ya, celingukan gitu. Pas lihat takut Rasul kenapa-napa. Begitu lihat, lagi ditunggangin sama Hasan Husain. Umar nunduk lagi, sujud lagi. Ya, jadi memang itulah. Kalau kita coba anak kita nunggangin imam masjid, apa yang terjadi? Lagi sholat. Kayaknya besok-besok nggak boleh lagi datang ke masjid bawa anak ya. Itulah yang terjadi ya. Dan kalau mungkin karena kita seringnya baca literatur bukan dari kitab asli. Ya, kita baca literatur dari kitab terjemahan yang sudah habis itu diterjemahin lagi. Sehingga kalau gerak lebih dari 2 kali batal gitu ya. Gerak lebih 3 kali batal. Rasul berapa kali nurunin Hasan Husain? Begitu takbiratul ihram lagi, taruh lagi di atas. Bolak-balik itu berapa kali geraknya? Enggak batal salatnya. Ya, jadi memang kita kadang-kadang suka katanya, tapi tidak belajar dari fikih dan sirah. Kalau kita baca sirah ternyata mudah. Wajib mengajarkan akidah, akhlak, adab kepada anak sejak kecil, bahkan sejak dalam kandungan ibu. Ya, fase penciptaan manusia kita lihat surat Ali Imran ayat 6. Jadi manusia diciptakan Allah di dalam rahim dari kecil itu sudah diberikan kemampuan menyerap semua yang didengar. Ya, didengar orang tuanya ngomong apa, orang tuanya dengar apa. Makanya penting sekali memperdengarkan janin-janin itu dengan ayat suci Al-Quran. Kalau Barat karena nggak punya Al-Quran, dia taunya cuman Mozart sama Beethoven. Ya, coba didengerin instrumen Mozart dan Beethoven, katanya biar cerdas. Yang ada bukan cerdas ya. Wah, makin sulit dinasehati, hati-hati. Sampaikan ayat suci Al-Quran, insya Allah terpancing kecerdasannya. Surat Al-Mu'minun ayat 14 juga disebutkan seperti itu. Laqad khalaqnal insana ya min sulalatin min mah. Jadi disebutkan sulalatin itu dari saripati tanah. Ya, min sulalatin min tin, saripati tanah. Kemudian dari saripati tanah Allah ciptakan ada setetes air mani yang hina, kemudian jadi segumpal darah, alaqah, dari alaqah menjadi mudghah, dari mudghah ya, tsumma ya kasyauna izaman, mudghatan izaman. Sesudah ada mudghah kemudian Allah lapis lagi, di dalamnya ada tulang-tulang tumbuh. Sesudah itu kasauna izaman lahman, yang namanya tulang dibungkus lagi dengan daging dan kulit ya. Tsumma ansya'nahum khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian aku ciptakan jadi manusia, berbentuk makhluk lain yang tadinya cuma segumpal darah, dari saripati tanah jadi manusia. Maka Allah Maha Suci dan Allah lah pencipta yang paling baik ya. Nah, oleh karena itu kadang-kadang manusia yang diciptakan dari setetes air yang hina, begitu sudah jadi sebesar ini merasakan kita mampu berdiri sendiri. Jadi manusia yang sombong. Aku tak butuh kasih sayangmu. Wah, bahaya, man la yarham la yurham. Ketika la yarham la yurham, enggak punya rasa kasih sayang, bahkan disayangi orang aja enggak mau. Sering enggak dengar? Enggak mau dikasihanin gitu ya. Enggak mau dikasih sayang. Jangan kasihani aku. Wah, itu bahaya. Man la yarham la yurham. Kita harus berkasih sayang. Bahkan kalau orang zaman dulu mengatakan jangan suka kasihan sama anak laki-laki. Kasihan itu lebih dari cinta. Nenek moyang dulu suka bilang gitu. Karena rasa kasih memang lebih dari cinta. Sakinah, mawaddah, rahmah. Rahmah ini kasih, sayang. Cinta boleh pupus begitu menopause, tapi kasih sayang enggak bisa hilang. Ya, itu kasih sayang harus diikat dengan rahmah ya. Ya, oleh karena itu tadi ada step by step dari anak kita di dalam kandungan sampai lahir sampai 7 hari. Ya, kemudian di akikah. Ya, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Ya, sampai disebutkan kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Anak tergadaikan dengan akikahnya. Pernah dengar slogan menyelesaikan masalah tanpa masalah? Slogan apa? Slogan Pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Misal kita ke Pegadaian Syariah minjem uang 5 juta, kita titipin gelang kita 10 gram. Kira-kira kita bisa pakai enggak gelang kita itu? Kalau lagi dititipin di Pegadaian? Enggak bisa. Kapan bisa kita pakai? Kalau kita sudah tebus. Anak doa-doanya enggak nyampe kalau belum ditebus dengan akikah.
Makanya kenapa kullu gulamun murtahanun bi aqiqatihi, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Tapi Allah Rahman dan Rahim, ini hanya untuk orang tua yang mampu. Seperti haji, haji itu kewajiban man istata'a, barang siapa yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak wajib haji, nggak dosa. Masalahnya kadang-kadang kita bukan nggak mampu, nggak mau, bukan nggak mampu gitu ya. Anak yang diakikah diharapkan bisa memberikan syafaat kelak di akhirat. Ya, disunahkan mengganti nama anak kalau buruk. Kalau buruk diganti. Al-harb perang, ganti dengan salim, damai. Nah, jadi yang buruk-buruk teh harus diganti. Hukum akikah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib kalau orang tuanya mampu. Dan juga hukum syarat sembelihan sama seperti udhiyah ya, kambingnya harus sempurna. Teorinya slide-slide berikutnya, idealnya laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Tapi ternyata prakteknya mudah sekali. Rasul mengakikah Hasan Husain 1 ekor 1 ekor. Akikah disunahkan disegerakan pada hari ke-7 setelah kelahiran bayi. Kalau nggak mampu gimana? Boleh hari ke-14. Kalau nggak mampu lagi hari ke-21. Nggak mampu lagi hari ke-28. Kalau udah 7 tahun gimana? Nggak apa-apa. Yang penting yang menyelenggarakan, melaksanakan adalah orang tuanya. Ya, umur orang tua udah 70 tahun. Kita umurnya misalnya udah 27 tahun. Gimana caranya? Orang tua nggak punya harta. Alhamdulillah Allah berikan kita kecukupan. Bantu orang tua untuk mengakikahi kita. Berikan kambingnya, Pak, Bu, ini kambing. Tolong Bapak Ibu niatkan akikahi saya. Itu boleh. Ya, selagi orang tua masih hidup. Kalau sudah meninggal, sudah selesai tugas mereka, kita tidak ada kewajiban mengakikah diri sendiri. Tinggal kurban aja, kurban ya. Ya, itu slide-slide berkaitan dengan adab-adab Islam dalam menyambut kelahiran anak ya. Ahlan wa sahlan Ibu Ade Sri Wahyuni udah datang. Di tengah-tengah ya, pangling katanya Teh Nini. Ya. Insya Allah kita akan sambut Teh Nini sekarang ya ke sesi keduanya. Iya, yang sambutan Bu Ade. Ya udah, mangga sekarang Teh Nini ya, sesi kedua berarti langsung ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Mumpung masih kuat berdiri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang hadir setahun yang lalu? Kita? Oh, Teh Aisyah. Yang lain baru berarti ya? Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Waktu itu setahun yang lalu Teteh lagi serak. Terus lagi kurang enak badan ya. Jadi ngasih materinya hanya berapa menit. Kalau sekarang sehat jadi mungkin agak lama, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, dari tadi kemana pikiran Teh ya? Dulu waktu setahun yang lalu Teteh menyampaikan di depan ustazah juga, ini Teh impian dulu beberapa puluh tahun yang lalu pengen punya tempat seperti ini. Ternyata Bu Dokter, ada hadir Bu Dokternya? Bu Dokter, halo. Mana Bu Dokter Teh meni tawaduk pisan? Bu Dokter, Masya Allah Bu Dokter. Ya kan tahun yang lalu Teteh bilang ya, ini Teh impian Bu Dokter. Pengen ada muslimah center yang segala aya gitu ya. Maksudnya akhwat yang sedang bermasalah bisa curhat ya. Yang sedang lapar bisa makan di sini. Terus tadi Teteh bisik-bisik, ini Teh bayar ente gratis ternyata ya. Untuk bisa ber-AC, bisa mendapatkan ilmu, udah itu makan siang nanti, udah jarang sekarang yang gratis. Alhamdulillah berarti ini ada di Marwah Muslimah Center. Nah sebenarnya ini hari Ahad ini Teteh itu acaranya acara istirahat Teh. Tapi ada bisik-bisik dari Ustazah Erika, mau hadir kata Teteh, karena di sini ada magnetnya, ada sesuatu yang apa ya, ini impian gitu ya, yang Teteh sebenarnya mau seperti ini tapi sampai sekarang belum ada. Dan adanya di sini nggak apa-apa lah, Teteh mah sebagai murid di sini. Bahkan tadi ada apa peresmian apa, tidak usah masuk YouTube ya, Marwah Ta'aruf Center. Jadi Teteh mau daftar peserta pertama. Astagfirullahaladzim. Tidak kuat pengen bilang gitu ya. Ya biar nggak ngantuk ya. Ya
Kalaupun nggak dapat ya nggak apa-apa gitu ya, jangan malu loh ya Bu ya. Meni ibu teh langsung panas dingin gitu ya. Allahu Akbar. Ini benar-benar kita harus dukung loh. Tadi Teteh tanya ini yang hadir emang segini, tapi kalau dari sekian orang ini berkualitas ya, dididik. Jadi jalan ilmu adanya Marwah Muslimah Center ini, terus ilmunya semakin bertambah. Kan dari satu bisa membawa 1.000, satu bermanfaat untuk sekian puluh ribu, satu bisa mewakili sekian ribu orang. Jadi insya Allah teman-teman yang hadir siang ini bukan wanita sembarangan ya. Tapi para muslimah pilihan Allah, kita bertemu dari pagi, semoga ini ribuan malaikat insya Allah hadir di sini. Dan itu mengaminkan apa yang ada di hati masing-masing. Yang pengen segera dapat jodoh lagi, segera dikasih. Ibu yang hutangnya belum lunas, segera dilunasi. Ibu yang merasa bodoh, nggak punya ilmu, mudah bagi Allah diberikan cerdas. Nyata ya. Ada yang sudah belajar ilmu agama dari sejak awal puluhan tahun, barho aja bubar poho ya. Tapi kalau ibu adalah pilihan Allah, itu dalam sekejap kan bisa Allah yang memberikan kemudahan. Nah itu memang motivasi ya Bu ya. Terus yang kedua tentang maulid gitu ya. Pas ini qadarullah memang Teteh pulang umroh ini teh. Dari tadi Teteh mikir gitu, kenapa ya Bu ya? Kalau kita berada di makam Rasul sebelahnya, kita di Rodo, kok air mata tuh deras ke sini. Tapi kalau sudah kembali ke Indonesia tuh kering lagi gitu. Benar gak ya? Atau kemarin di Rabiul Awal kan di mana-mana gitu ya. Ada maulid Nabi, nangis semua. Yang hadir 10.000 nangis. Terus udah gitu yang hadir 1.000 nangis. Ya mungkin karena suasana. Tapi ketika pulang ke rumah, subuh kesiangan gitu ya. Terus udah gitu ada yang ngajak untuk sedekah, nggak mau sedekah. Akhlaknya jauh dari Rasul. Nah saya sebagai pribadi tuh nggak mau kayak gitu ya. Pengennya mengenang Rasul, mengingat kebaikan Rasul tuh setiap saat gitu ya. Jangan menunggu Rabiul Awal gitu ya. Karena suka banyak makanan katanya gitu ya. Terus rindu ke Rasul tuh jangan menunggu kalau datang ke Raudhah gitu ya. Justru kalau ke Rodoh itu hanya ngecas aja gitu. Sampai coba ibu-ibu yang berangkat umroh haji, kalau ustazah gitu enggak ya? Kalau Teteh mah masih seperti itu ya. Kalau di depan Rodoh teh yang dari jauh aja udah Assalamualaikum ya Rasulullah udah gitu ya. Terus langsung kebayang Abu Bakar gitu ya, langsung kebayang Ali, kebayang Fatimah gitu, suka kebayangin kalau di itu ya di mihrab gitu. Dulu teh Rasulullah teh manusia mulia yang rupawan lahir batin itu. Terus para sahabat di depannya teh suka ngebayangin gitu teh. Ya Allah betapa bahagianya gitu ya. Mereka itu bisa melihat langsung secara lahir gitu ya. Bagaimana indahnya rupawannya Rasulullah, emang Allah pilih seperti itu gitu. Tapi yang membuat indah kan bukan hanya fisiknya gitu ya, tapi bagaimana pribadinya gitu. Pernah dengar cerita Bilal nggak? Tuh kemarin ada curhatnya gini, ya Allah saya mencintaimu kalau lagi dekat denganmu di sini gitu ya. Saya cinta kepadamu belum secinta Bilal bin Rabah gitu ya. Itu kan cerita Bilal tuh sampai nggak mau azan lagi ya Bu. Bukan karena menolak berbuat baik, saking cintanya kepada Rasul. Itu ketika Rasul sudah wafat, udah nggak mau katanya. Wahai Abu Bakar, Khalifah, aku sudah tidak mau lagi mengumandangkan azan katanya. Terus kenapa? Katanya, saking tak sanggup katanya. Kalau nanti Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, enggak sebegitu cintanya. Coba kenapa Bilal begitu cinta? Ya karena melihat 24 jam gitu. Karena kalau udah waktu sholat kan disuruh katanya oleh Rasul, yuk kumandangkan azan. Terus udah gitu Rasul tuh baik katanya, bareng-bareng sama-sama dengan saya menuju masjid, diimamin oleh Rasul, bacaannya menyentuh. Udah selesai azan gimana ngelihat Rasulullah tuh kepada orang-orang yang berbuat, gimana aku tidak bersedih katanya ketika mengumandangkan azan, makanya aku tidak mau lagi. Sampai katanya ketika
izin kepada Abu Bakar, ya sudah nggak apa-apa karena engkau tidak sanggup melanjutkan azan. Pas udah gitu hijrah ya, pergi ke Syam, ke sebuah tempat, saking nggak mau, masih kebayang-bayang bagaimana Rasulullah dalam kesehariannya gitu ya. Terus berangkat ke Syam, udah berangkat ke Syam mimpi katanya. Dalam mimpinya itu ditugul oleh Rasulullah katanya. Wahai Bilal, kenapa engkau lama tidak mengunjungiku, tidak menjengukku, tidak berziarah kepadaku? Oh kaget, langsunglah kembali ke Madinah. Nah makanya datang ke Madinah, ya udah begitu, Masya Allah ya, ketemulah dengan cucunya ya, cucu Rasulullah. Wahai paman katanya, bisa nggak kalau azan lagi katanya. Terus kata Bilal teh, wah karena ini yang menyuruhnya cucu Rasul, saya nggak bisa nolak katanya. Pas udah gitu azan Bu, azan, dan dulu mah belum ada mic kayak gini ya, belum. Masya Allah, itu sampai orang tuh kaget, ya Allah apakah ini Rasulullah hidup lagi katanya. Serasa dulu pada zaman Rasul masih hidup kan suaranya suara Bilal yang selalu berkumandang, sekarang berkumandang lagi sudah lama katanya. Bahagia semua. Tapi tetap waktu itu katanya Bilal gak sanggup ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Kita evaluasi buat kita, kayaknya kita jauh banget gitu ya, jauh banget seperti cintanya beliau-beliau ya, yang cinta banget kepada Rasulullah SAW. Harapan kita semua gitu ya. Kan ada hadis Ustazah yang hafal, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Jadi kalau kita mencintai Rasul walaupun berapa persen dikit, nanti di akhirat insya Allah dekat gitu ya. Tapi kalau nggak ada cinta sama sekali berarti kita jauh. Bahkan mungkin kita nggak diaku sama Rasul gitu ya. Nah sehingga dengan adanya majelis seperti ini, membahas Quran, membahas hadis, ini pakarnya ya. Saya kalau dekat mau udah belajar di sini. Ada dibikin atau MNC di Bandung ya. Masya Allah, itu akan mengingatkan kita yang kita belum ada rasa cinta kepada Rasul gitu. Ya apa yang kita pelajari, yang kita bahas dari Al-Quran, dari Al-Hadis, itu semua nggak ada lepas dari Rasulullah ya. Nah kemarin Kak Papaya cerita kemarin waktu umroh tuh, sambil saya ini suka tafakur gitu ya. Ini berkali-kali berangkat umroh, apa yang didapat gitu ya. Ternyata Ibu Masya Allah ya, orang yang berangkat umroh, berangkat haji, apalagi umroh yang berkali-kali, banyak yang berangkat umroh tuh nggak dapat apa-apa pulang umrohnya. Tapi ada yang hanya sekali-kali tapi dapat banyak hal gitu ya. Jadi ya Allah berarti kita teh butuh ilmu. Kebayang nggak kalau teman-teman semangat sekarang di MMC di sini, apalagi ada program yang kedua ya, TMC. Ya, itu yang pertama MMC-nya ini mau belajar di sini, belajar Riyadhus Shalihin, belajar tafsir. Ini kalau mau belajar tafsir ke Ustazah, belajar tafsir, memahami ayat-ayat Allah, kan itu semua nggak ada yang lepas dari cerita Rasul. Karena Rasul yang pertama kali menerima wahyu ketika berada di Gua Hira, ayat kan yang diterima. Nah artinya apa di situ? Masya Allah. Jadi kalau berangkat umroh, berangkat haji itu kita akan melihat dengan hakul yakin. Tuh ngeliat, ya Allah dulu ini ketika berada di Masjid Nabawi, di sekitar Masjid Nabawi, ayat-ayat Allah turun kepada Nabi Muhammad. Ketika pergi ke tempat apa tuh ziarah ke makam para syuhada gitu ya, ada Uhud di situ. Itu dulu ini di sini nih para sahabat dulu meninggal di sini yang jadi syahid. Itu kan ada ayat-ayatnya juga. Makanya insya Allah tidak akan sia-sia ibu-ibu dan para muslimah yang hadir sekarang itu, bukan hanya sekarang gitu ya. Karena belajar ilmu Allah tuh begitu luas ya. Jadi nggak cukup hanya ada event-event seperti ini. Silahkan ibu-ibu kuatkan dalam hati, saya santrinya MMC gitu ya Bu Dokter. Harus sampai hatam 30 juz. Ya hatam minimal bacanya gitu ya. Syukur kalau dengan hafalnya atau dengan memahaminya. Terus apa lagi? Belajar hadis-hadis gitu. Sekarang kan sedang, maaf ya, sedang apa namanya ya, sekarang tuh orang tuh merasa, sebagian orang ya merasa nggak penting ada majelis seperti ini. Buat apa katanya capek-capek harus ngongkos, harus duduk manis begini. Sekarang sudah ada syekh
dan gratis, yaitu Syekh YouTube katanya. Ya, maaf, dan itu sekarang sedang bermunculan gitu. Sehingga kalau Syekh YouTube kan dia milih sesuai dengan keinginannya. Aku suka ustadz yang ini, klik terus aja ustadz itu. Terus aku senangnya ustadzah ini, dan itu comot-comot kan. Apa yang disukai ini. Khawatirnya itu tidak sambung menyambung. Nah, kalau ibu-ibu belajar di MNC ini kan jelas nanti ada rujukannya, kitabnya apa, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Dalam alhamdulillah teh kemarin ya jadi cerita umroh kan ari ceramah memang kayak kumaha ustadzah nya. Ini selama berkali-kali teh umroh ke Mekah, ke Madinah, belum pernah ada pengalaman kemarin. Masya Allah, diundang oleh lembaga wanita yang mengadakannya itu adalah alumni dari Ummul Qura. Sekian lama belum pernah, Ustazah sudah belum? Yuk kita ke sana nanti. Masya Allah, teteh selama ini pengen tahu gitu ya, ada nggak ya di Mekah di Madinah lembaga seperti ini khusus ahwat. Masya Allah ibu-ibu, saya datang ke sana pas dilihatnya, ini mana gedungnya, pas udah turun, itu only ahwat di dalamnya teh. Masya Allah, ibu itu karena semuanya ahwat, jadi boleh dibuka kerudung, ibu di situ boleh pakai garing muntang segala macam di situ. Masya Allah, iya jadi dibuka kerudung boleh katanya teh di sini karena semua ahwat, nggak ada yang masuk. Jadi wanita itu pengennya kan cantik. Pengennya mengekspresikan kecantikan di sini boleh. Masya Allah disambut Bu oleh Syeikhoh siapa gitu. Pakai bahasa Arab, ay tetenya naam bari nggak ngerti semua. Padahal teteh udah jadi penceramah viral ya. Tapi ya Allah bahasa Arab, Ustazah waktu itu pokoknya harus segera bisa bahasa Arab gitu. Sekarang belajar teh memang setiap malam Sabtu seminggu sekali. Kata lupa lagi gitu. Pas udah ketemu Afwan udah naam, tapi lama-lama kan banyak yang tidak mengerti saya ya. Tapi disitulah ada gitu ya, dan beliau cerita tentang lembaga perempuan di situ tuh, itu benar-benar cara mendidik anak, fikih detail Bu, tempatnya rapi, ini rada mirip kayak gini, Masya Allah. Terus masalah-masalah perempuan dibahas di situ. Ada perpustakaan, di sini udah ada perpustakaan, enak perpustakaannya tuh, rapi, ada mejanya. Terus di atasnya tuh ada kayak untuk daurah selama 40 hari. Teteh kalau mau ikut silahkan. Di sini yang ngajarnya adalah para syaikhoh yang lulusan dari Ummul Qura. Jadi MNC udah ada di Mekah tuh. Allahu Akbar, itu pelajaran. Oh, Masya Allah, berarti apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW dulu tuh sengaja Rasul tuh kalau habis khutbah tuh suka ke belakang katanya, ke belakang menyapa para wanita. Jadi langsung siapa yang mau bertanya, siapa yang punya kebutuhan, Rasul tuh sengaja gitu. Dan sekarang di negeri yang kita cinta ini, Allah kasih keleluasaan untuk para perempuan, para wanita, para muslimah. Cuman keleluasaan di situ kan tetap harus ada rambu-rambu. Ya alhamdulillah. Nah baik, selanjutnya adalah tentang mendidik anak. Udah ya tentang itu ya. Kalau tentang mendidik anak, kalau mau dibahas itu tidak akan cukup bertahun-tahun ya teh. Cuma teteh mungkin lebih ke motivasi aja. Jadi untuk yang detailnya mendidik anak, Ustazah di sini standby. Kemudian juga MNC di sini juga pasti ada terus ya bersambung. Karena kalau mendidik anak tuh kayaknya seumur hidup kalau menurut saya ya Bu. Apalagi di sini ada ibu yang belum punya anak, berarti menyiapkan calon ibu. Dan itu memang penting. Sebelum menikah sudah punya referensi tentang mendidik anak. Jadi dia sudah punya impian. Nanti gimana kalau saya punya suami? Gimana saya punya anak? Beda dengan ibu-ibu yang udah anaknya keburu gede, baru belajar mendidik anak. Itu mah anaknya sudah keburu jadi, betul nggak? Nek, mana nenek? Ya. Wah baru tahu cara menyayangi anak gimana, ngajarin anak Quran gimana, tapi anaknya udah keburu punya anak kan. Nah tapi kan tidak ada kata terlambat. Itu mungkin kita kalau sebagai nenek gitu, sebagai uyut misalnya, yang anaknya udah keburu gede, semoga ini menjadi motivasi buat anak-anak kita nih yang anaknya masih kecil.
Nah, kalau yang belum menikah di sini ini penting dari sejak sekarang. Untuk apa? Nanti memilih pasangan. Jadi kalau memilih pasangan supaya anaknya nanti jadi anak yang soleh, harus memiliki pasangan yang ngerti dia bagaimana menjadi ayah, bagaimana dia menjadi seorang suami gitu. Maka pilihlah nanti di TMC kadinya deui gitu ya. Gitu ya. Jadi itu kemudian yang kedua, mungkin ibu-ibu yang hadir di sini karena beragam ya Bu ya, beragam, ada yang memang anaknya sudah menikah, ada anaknya yang menjelang menikah, ada anaknya yang masih SMA, ada anak yang masih SMP, bahkan ada yang masih SD dan mungkin masih bayi gitu ya. Ibu-ibu yang anaknya masih bayi, jangan sia-siakan kesempatan untuk investasi kebaikan kepada anak. Karena kalau sudah terbentuk lebih gede, seperti ini ada katanya seorang ibu lagi ngajak anaknya lagi nyiram bunga, ada bunga mawar katanya. Itu di buku itu Akhlakul Banat yang ngajar santri. Bagus itu perumpamaannya teh. Jadi lagi ngajak nyiram kata. Terus ada bunga mawar yang bengkok gitu ya. Terus bilang itunya anaknya teh, Umi ini ada bunga mawar udah bengkok ini katanya, udah jadi gitu. Masih bisa nggak katanya diluruskan. Terus kata uminya teh begini, oh itu kalau diluruskan sekaligus nanti patah, jadi rusak lah mawar itu. Makanya katanya kalau mau menanam bunga harus dari kecil katanya, ditengokin, disiram, dikasih pupuk, terus itu kalau dahannya itu bengkok diluruskan, nanti dia akan tumbuh dengan bagus. Nah itulah mendidik anak katanya, harus dari sejak kecil. Itu sampai anaknya oh iya berarti saya harus dari kecil belajar gitu. Nanti kalau jadi ibu untuk bisa meluruskan, kalau udah jadi udah bengkok susah katanya. Nah jadi untuk ibu-ibu sekarang, mana yang ibu-ibu muda cung gak bisa membedakan teteh ya. Ada yang muda ya, yang ibu muda yang anaknya masih balita, pokoknya sekuat tenaga. Bahkan ada ibu-ibu yang berani resign ya teh. Wah itu keren. Tapi ibu bukan berarti pulang dari sini langsung gak kerja ya, enggak. Kalau yang memungkinkan 5 tahun pertama benar-benar dari seorang ibu memberikan pelajaran kepada anak dari mulai tauhid, dari mulai pembiasaan melihat ibu dan ayahnya gimana keseharian, itu benar-benar akan terkesan. Tapi sekarang yang terjadi kan enggak ya Bu. Tapi ibu bagi yang memang kerja pinter-pinter lah gitu ya, jangan sampai anak usia 5 tahun pertama inputnya dapatnya dari mbak. Jadi ketika nanti inputnya dari mbak, hari-hari sebelum tidur yang ngurusin cerita mbak, dan ceritanya teh dari kampung aja terus si kabayan mau nangka gitu ya, terus jadi nggak berkembang ya karena ya si mbak tahu ceritanya itu. Kebayang kalau si mbaknya ceritanya yang aneh-aneh tentang juri hantu kan gitu, nanti yang dia rekam seperti itu nggak ada. Tapi kalau ibunya yang mengerti dari 5 tahun pertama, kan dari sejak bisa diajak bicara, diajak berpikir ibunya gitu. Makanya berbahagialah ibu-ibu yang 5 tahun pertama itu ibu yang berperan. Kita sedikit ya lanjut. Nah kalau yang sudah agak gede gitu ya, udah ada gede kan itu hasil dari 5 tahun pertama. Nah sekarang ternyata ya Ustazah, yang namanya mendidik anak tuh tidak hanya anak-anak yang masih kecil, remaja, belum nikah, sudah menikah pun kita tuh masih berperan. Betul apa betul? Mungkin anaknya bermasalah dengan pasangannya, kita orang tua nggak bisa menyerah begitu aja. Bahkan sekarang lagi musim anak-anak yang berontak, dia itu yang namanya ada kesal gitu, trauma masa lalu, yang maaf misalnya orang tua, salah satu orang tuanya yang kasar, yang tidak memberikan kasih sayang, ternyata itu membuat anak tuh tidak full di hatinya tuh. Jadi ada luka lama yang itu harus diobati. Ternyata muncul itu terkadang ketika dia sudah punya pasangan. Nanti ketika pasangannya itu mendapatkan perlakuan yang buruk dari pasangannya, itu baru nanti kalau konsultasi ke psikolog, kata psikolog tuh, oh ini ada luka lama. Apakah bisa itu ada yang bisa, ada yang enggak.
Kalau nanti dipanggil misalnya orang tuanya, ada yang marah orang tuanya, kenapa saya disalahin, ada. Terus ada anaknya yang malah marah ke orang tuanya, ya udah berarti orang tua dulu nggak sayang. Kalau dalam Islam kan kalau ada kesalahan bukan untuk saling menyalahkan. Kalau orang tuanya merasa tidak memberikan kasih sayang, akui. Nah inilah ibu-ibu yang anaknya belum soleh, udah punya anak, berarti kita jangan menyalahkan anak. Kita tafakur, minta sama Allah, ya Allah, jangan-jangan anak saya seperti ini, dia kasar, dia menyakiti pasangannya, jangan-jangan ini salah saya. Dulu ketika anak saya masih kecil, saya nggak ngerti ilmunya, saya bodoh gitu ya, terus tidak punya waktu untuk memberikan kasih sayang kepada anak. Diawali dengan mengevaluasi, minta ampun kepada Allah. Bisa nggak dirubah? Bisa. Tapi harus mulai dari kita. Harus mulai dari kita sebagai orang tua. Dan yang terjadi sekarang kalau ada anak yang belum soleh, walaupun dia sudah menikah, disalahkan terus anak. Oh tuh makin tertekan. Padahal ada peran kita nih yang belum maksimal. Bahkan bukan belum maksimal, enggak ada gitu. Nah, Allah maha kuasa ya. Allah maha ghafur. Allah maha rahman kepada hamba-hambanya yang ketika belajar tentang mendidik anak, baru dia menyadari ketika sudah usia senja gitu ya. Ya istighfar gitu teh. Nah jadi curhat gitu ya. Istighfar. Tapi kan apakah cukup hanya dengan istighfar? Kan enggak. Itu mah urusan kita dengan Allah. Ya Allah ampun kalau anak ini kurang kasih sayang saya sebagai orang tua. Dan saya merasa bodoh dulu belum ngajarin anak, mungkin terlalu sibuk dengan urusan bisnis, urusan kantor gitu ya. Nah setelah itu diurai. Ketika diurai itu apa harus mulai dari mana? Ibu yang pertama minta ampun kepada Allah, yang kedua jangan berat untuk minta maaf sama anak. Tapi harus ikhlas. Jangan basa-basi. Ya udah kamu nakal, kamu nggak lulus kuliah, udah itu mama minta maaf ya, tapi basa-basi. Kata anak teh, ya dimaafin kalau gitu. Ya sama-sama basa-basi, harus benar-benar dari pengakuan kita yang benar-benar paling dalam. Minta ampun, minta maaf kepada anak, terus minta diskusi bersama. Yuk, apa yang bisa diperbaiki? Jadi sekarang ada anak yang maaf ya, narkoba, terus ada pergaulan bebas. Ternyata salah satunya ya itulah. Penyebabnya adalah orang tua yang kurang memenuhi hatinya dengan cinta. Nah, dengan taubat, minta ampun. Yang ketiga, minta maaf ya. Yang ketiga, mulai dari mana? Ibu yang biasanya cuek kepada anak, nggak pernah menyapa. Jangan menunggu kita yang disapa oleh anak. Ibu WA kalau menyapa tehnya, Ustazah kalau dulu mah kalau menyapa teh, nah udah sholat duhur acan. Atau kita nanti kalau asar ada WA pasti nanya, udah sholat asar belum gitu. Atau jangan langsung ke yang begitu ya. Atau gaji berapa, sok kirim ibu misalnya atau apa lagi. Itu bahkan kepentingan buat kita gitu. Harusnya kepentingan buat anak gitu. Ya nggak usah malu sampai sekarang kita sudah sebesar ini gitu ya. Udah anaknya udah gede. Nah gimana sehat? Misalnya alhamdulillah sehat. Oh, lagi pusing, udah minum madu yang banyak gitu ya. Terus istirahat, sok didoain sama mama. Besok dikirim ya. Dikirim apa? Dikirim ayam bakar tuh kan gitu. Nah itu kan mulai diisi terus. Nah setelah itu mungkin ya itulah tadi ibu kita harus mulai apa ya, mulai banyak ngaku lah gitu ya. Kalau saya sih lebih ke ya Allah apa ya yang kurang saya berikan untuk anak, dan belajar lagi gitu. Saya kalau kita gitu ya, kalau komunikasi dengan anak yang seusia ini sekarang kan banyak buku ya. Dulu orang tua saya nggak belajar Bu ilmu psikologi, nggak ada bukunya. Tapi kenapa ya anak-anaknya pada nurut gitu? Sekarang buku psikologi ngajar gitu ya, tapi anaknya nggak nurut. Bukan salah buku psikologinya ternyata Bu. Orang tua dulu tuh punya ikhlas. Walaupun kata-katanya cuma satu patah kata, tapi nunclep, nggak berharap apa-apa karena takut kepada Allah. Kena tuh ke sini. Sekarang udah buku segala dibaca, teknik bicara ke anak, tapi nggak ada ikhlas di sini.
Sambil ngancem apa kata-katanya udah diurai kita teh udah bagus. Enggak masuk. Oh berarti kita sekarang untuk di akhir zaman sekarang mah harus dua-duanya Ibu. Ilmu secara psikologi gimana cara berkomunikasi itu mah bagian Dokter Aisyah Dahlan ya. Wah detail beliau gimana ngomongnya kasih apa. Itu belajar. Saya belajar dari ini belum pernah ketemu teteh mah. Dokter Aisyah Dahlan belum suka sering di sini. Pernah. Ya. Doakan beliau ya karena beliau tuh detail banget gitu. Terus Ibu Eli Risman juga. Kalau Ibu Eli Risman saya kalau mendengarnya tuh suka tararegang gitu ya. Aduh karena di lapangan gitu. Tapi kan penting ya. Itu kan secara syariat ya, secara ikhtiar keilmuan. Makanya ibu-ibu yang pengen anaknya soleh atau yang sudah salah biar jadi soleh terus saja belajar. Nah tadi ada jalur langit, ada jalur bumi. Jalur langit mah ya tadi keikhlasan. Ya Allah saya memperbaiki hubungan saya dengan anak saya karena Engkau ya Allah. Bukan karena supaya anak saya ngirim sebulan sekian puluh juta, bukan. Ini karena amanah darimu, merasa saya selama ini lalai mendidik anak. Ya Allah ini amanah darimu, tidak mau nanti saya di akhirat dituntut oleh Engkau. Sekarang berusaha sebaik mungkin apa yang bisa lakukan. Nah yang terakhir adalah doa. Doa ini tidak bosan-bosan ya Ibu ya. Kita mah mendoakan satu-satu diurut dari anak pertama. Ustazah Arika dengan Teteh lebih banyak mana anaknya? Teteh ya, Teteh 7, Ustazah 6 ya? Meninggal 1, oh ya berarti sama kita 7 ya. Ya ternyata kalau mendoakan anak tuh ya Bu, ini mah resep saya. Jangan sekaligus. Karena masing-masing anak tuh beda-beda masalahnya. Jadi satu-satu. Satu-satu sambil ngebayangin anak ini teh apa nih kekurangannya, ya muqallibal qulub sabbit qalbahu ala dini. Nanti anak yang kedua apa kekurangannya ini, kalau kelebihannya mah disyukuri gitu ya. Karena satu-satu. Bahkan ada yang ini teh ada kisah nyata ini. Ada seorang supir ini punya anak 4 gitu. Nah nyupirin bos katanya. Si bosnya teh yang kaya gitu, anaknya 1. Pusing aja si bosnya teh ya. Itu kata si bosnya teh, kenapa sih kamu supir gajinya cuma 1 juta cina, anak 4 kok happy banget. Alhamdulillah katanya, pokoknya anak saya pesantren semua pada baik semua katanya. Terus saya mah anak 1 pusing katanya, 1 juga padahal uang banyak katanya. Terus nanya ke supirnya teh, Ari kamu cina apa resepnya cina? Ini bos katanya, saya teh diajarin sama kiai katanya, biar anak soleh, apalagi katanya dananya tidak terlalu banyak, bacain Al-Fatihah yang ikhlas setiap hari, khusus setiap anak. Jadi saya mengamalin, cenah itu, bacain Al-Fatihah teh. Disangka untuk yang sakit aja ya Fatihah teh. Ternyata penyakit hati, penyakit anak nggak soleh juga. Alhamdulillah anak nurut. Ya si Pak bosnya teh mikir, ya ada saya macam mendoakan sambil marah-marah we ke anak. Ibu boleh tuh Al-Fatihah buat anak pertama. Ada apa coba di Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Khusus buat anak nomor 1. Tujukanlah dia ke jalan yang lurus kalau lagi salah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya tentu doa di situ bukan hanya Al-Fatihah kan Bu. Komunikasi, ada ilmu, ada kesabaran, ada keikhlasan. Ibu untuk suami bacain Al-Fatihah tiap hari juga bagus Bu. Itu ilmu pelet yang luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim, tujukanlah suamiku ke jalanmu. Kalau dia berbuat salah ya, kalau dia berbuat baik semoga istiqomah. Masya Allah, boleh diamalkan juga Al-Fatihah. Baik ibu-ibu kelihatannya sudah lah Bu ya gitu. Jadi 1 apa tadi? Tobat. Yang kedua perbaiki hubungan kita dengan minta maaf dulu kepada anak. Yang ketiga perbaiki ilmu terus, mencoba dari hal-hal yang sederhana kita lakukan. Jangan malu untuk memulai dari kita. Terus yang selanjutnya memang harus sabar, dan tadi doa harus ada keikhlasan dan doa yang tidak pernah bosan, karena kita tidak tahu doa yang mana yang diijabah. Banyak anak-anak yang tak diduga ya, sudah angkat tangan lah, udah menyerah, tapi dengan doa yang ikhlas yang tak pernah merasa bosan gitu. Allah yang maha membulak-balikan hati.
anak kita yang menggenggam hatinya Allah, kita nyerahin kepada Allah, minta kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah Erika Suryani Dewi dan juga Teteh Nini atas ilmu yang sangat bermanfaat ya, yaitu adab menyambut kelahiran dan pendidikan anak dalam Islam. Oke, kita karena juga memang keterbatasan waktu ya, insya Allah sudah mau zuhur, kita batasi untuk pertanyaannya 1 sampai 2 ya. Tunggu, sabar. Dihitung ya, yang ingin bertanya 1, 2, 3. Hanya 2 saja, oke baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk Ustazah Erika dan Teh Nini atas kajian yang Masya Allah. Tadi sudah dijelaskan mengenai tips untuk supaya anak menjadi soleh dan solehah ya Teh Nini. Sekarang saya mau bertanya, bagaimana cara mengobati luka anak yang masih bukan balita juga sih, di bawah 10 tahun lah gitu. Amalan apa saja dan doa apa saja yang bisa kita lakukan sebagai seorang ibu, dan bagaimana tips-tips untuk menjalani hidup mungkin untuk yang single parent gitu ya, dengan diberikan tanggung jawab mengurus anak-anak yang Allah ridhoi. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nova. Baik, langsung jawab dulu saja ya. Ya baik. Kalau ada anak kita baik yang masih kecil ataupun sudah dewasa, dia merasa luka ya. 1, ibunya harus sembuh. Karena luka hati seorang ibu akan menular. Dari bahasa tubuh, cara bicara, itu akan menular. Jadi caranya gimana? Ya kita harus menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa taala. Ibu untuk sakit saraf kejepit aja ya, Bu Dokter, mana Bu Dokter? Bisa sembuh, teteh belum aja di akupuntur ya. Itu ikhtiar dengan akupuntur. Tapi kan yang menyembuhkan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali tadi, kalau anak kita pengen sembuh dari luka batin, luka pengasuhan, kita ibunya harus sembuh. Ya minta sama Allah disembuhkan. Kan obat hati kita mah udah tahu lah, tinggal praktek ya Bu. Obat hati ada 5 perkara, baca Quran dan maknanya. Tapi sekarang kita baca Quran bukan jadi obat ya teh. Baca-baca lisannya pikirannya ke blok M gitu ya. Hatinya kesel ke orang kan. Ya makanya belajar di MNC. Baca Quran dengan maknanya ditadaburi, ayat-ayatnya aja, nadanya aja itu sudah jadi obat, isinya jadi nasihat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu walaupun sedih, bikin larut kitanya meloy, tapi itu teh obat kalau Quran. Karena ada kata-kata isi dari Quran itu yang menghibur kita gitu. Itu teh. Insyaallah sembuhkan dulu. Nah, sambil jalan jangan nunggu sembuh anak baru disembuhkan. Sambil kita juga minta kesembuhan dari Allah, ada ikhtiar. Ya sekarang kan bisa diskusi sama ustazah, menyembuhkan itu kan dengan ngobrol. Ibu jangan sekali-kali kalau kita luka hati ngurus sendiri. Ngurung sendiri, cina mau zikir sendiri lah, nggak bisa. Kita mah harus ada orang, harus ada tempat curhat, tapi yang tepat, jangan curhat di medsos. Kalau di medsos nanti malah jadi menyebar kemana-mana. Nah sembuh, nah baru nanti di situ kalau kita sudah menuju ke sembuh sambil penyembuhan, nah harus banyak inilah sama anak tuh diskusi berarti ya. Biarkan keluarkan aja. Jadi anak itu harus lebih leluasa curhat sama kita daripada ke psikolog. Karena yang psikolog itu nggak tahu apa-apa ya teh. Mereka tuh hanya ini. Tapi kalau kita sebagai ibu tuh ada namanya emosional gitu. Jadi rasa, keinginan anak itu. Jadi kita sebenarnya yang bisa jadi penyembuh buat anak. Dokter yang tertinggi itu yang terpengaruh buat anak tuh kita.
Nah, itu terus yang selanjutnya ada tuh doa gitu ya, kemudian cara berkomunikasi, belajar lagi anak tuh maunya dibawa kemana gitu. Bahkan mungkin kalau anak lukanya masih usia 10 tahun jauh lebih bisa sembuh. Kayak anak kalau ada masalah apa ya kesehatan lebih mudah, tapi kalau yang sudah keburu tua ya itulah yang rada berat, tapi tidak maha kuasa Allah mah untuk menyembuhkan, untuk memberikan kelapangan hati, untuk jadi pemaaf gitu. Ya makanya ibu-ibu yang keluarganya utuh, terus anak itu merasakan kenyamanan di rumah tangganya, memang benar-benar sakinah sampai kematian yang memisahkan, tuh syukuri itu, karena itu menjadi modal dalam mendidik anak. Tapi anak-anak yang orang tuanya nggak utuh, misalnya terjadi pertengkaran, ya kita sebagai ibu jangan menyerah juga. Allah mah maha adil gitu, karena itu bukan keinginan kita. Tapi gimana kita sebagai ibu tetap menjadi solusi buat anak-anak. Wallahu a'lam. Ustazah, tambahin Ustazah. Jazakillah khairan Ustazah Teh Nini atas pemaparan dan jawabannya. Sudah cukup puas Teh? Alhamdulillah. Kita buka satu pertanyaan terakhir ya. Tadi Teteh ya? Jadi oh ya oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Terakhir? Semuanya sudah paham? Udah lapar kayaknya. Udah cukup ya? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Ustazah dan Teh Nini atas kehadirannya dan juga ilmunya yang bermanfaat. Dan terima kasih banyak kepada muslimah yang hadir pada hari ini. Semoga kedepannya kita lebih erat lagi tali silaturahimnya, dan semoga ini bukan kali terakhirnya kita bertemu di sini, tapi insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan berjumpa kembali. Baik, sebelum kita tutup, doa dulu ya Ustazah, akan dipimpin oleh Ustazah Erika Suryani. Kepada yang dipersilakan. Baiklah, kita sebelum mengakhiri pertemuan ini, insya Allah kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha, wa lakal hamdu awwalan wa akhira, wa lakal hamdu batinan wa zahira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.